Assalamualaikum anak soleh. Bertemu lagi dengan saya, Ustazah Kasmi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak soleh dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar hari ini? Harus tetap semangat ya. Nah, ayo kita siapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Hari ini kita akan belajar mengenai subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mengenai materi peduli terhadap makhluk hidup berkaitan dengan Quran Surah Al-An'am ayat 38. Dibaca ya anak-anak soleh. Kita masuk pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran 4, yang pertama dengan membaca teks bacaan, kita dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Yang kedua, dengan membaca teks, kita bisa menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kita masuk materi, yaitu pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Anak-anak soleh, masih ingat tidak apa itu hak dan kewajiban? Ya, betul sekali. Nah, Ustazah jelaskan kembali ya apa itu hak dan kewajiban. Sebelum Ustazah jelaskan, perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak soleh, coba perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar tersebut, kira-kira apa yang dilakukan Nina dan ibunya dan kakaknya? Ya, betul sekali. Yang dilakukan Nina, ibunya, dan kakaknya melakukan kewajiban merawat tanaman. Nah, sesudah kita melaksanakan kewajiban dengan cara merawat tanaman, nah, kita akan mendapatkan hak untuk menghirup udara segar. Sudah paham anak soleh? Kalau sudah paham, kita lanjut materi. Materinya yaitu ciri-ciri pertanyaan yang baik. Anak-anak soleh, silakan buka bukunya halaman 25. Sudah dibuka anak soleh? Jika sudah, Ustazah akan jelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang baik, yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan mendapatkan informasi. Dan yang keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraiannya panjang atau penjelasan. Yang kelima, pertanyaan satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah paham anak soleh? Jika sudah, kita lanjut materi. Nah, kita masuk pembelajaran 5.
Adapun tujuan pembelajaran yang kelima, dengan membaca teks bacaan, kita dapat mengetahui informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Yang kedua, dengan mengamati gambar, kita bisa mengetahui cara mengapresiasi karya seni kolase. Kita masuk materi, yaitu informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Tanaman jagung dapat tumbuh baik di daerah dataran rendah, sedangkan apel dapat tumbuh baik di dataran tinggi. Nah, kedua tanaman tersebut dapat tumbuh di lingkungan yang berbeda. Selain jagung, tanaman yang dapat hidup di dataran rendah adalah padi. Jagung dan padi memiliki lingkungan hidup yang sama dan dapat hidup dengan baik di dataran rendah. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi lingkungan dan manfaatannya pada tanaman padi, Ananda silakan membuka bukunya pada halaman 29 pada teks bacaan padi. Dibaca ya anak-anak soleh. Sudah paham anak soleh? Jika sudah paham, kita lanjut materi. Kita masuk materi, yaitu mengapresiasi karya seni kolase. Anak-anak soleh, ada yang tahu tidak apa sih itu mengapresiasi? Nah, saya akan jelaskan. Mengapresiasi adalah memberikan penilaian dan penghargaan terhadap suatu hasil karya seni. Adapun tahap-tahap dalam mengapresiasi karya seni kolase. Yang pertama, mengetahui tema dalam karya kolase tersebut. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk membuat karya seni kolase tersebut. Yang ketiga, peralatan yang digunakan dalam pembuatan karya kolase tersebut. Nah, anak-anak soleh, itulah tahap-tahap dalam mengapresiasi karya seni kolase. Kita masuk pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran 6, yang pertama, dengan membaca teks kita dapat mengetahui membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang kedua, dengan membaca teks kita dapat menjelaskan hak dan kewajiban merawat tanaman. Kita masuk materi, yaitu membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Wawancara adalah percakapan antara narasumber dan wawancara. Sedangkan narasumber merupakan orang ahli pada bidang tertentu. Sedangkan tujuan dari wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Anak-anak soleh, silakan dibuka bukunya pada halaman 35. Dibaca ya. Hal-hal yang diperhatikan sebelum wawancara. Yang pertama, pilihlah narasumber yang sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, hubungilah narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Yang ketiga, persiapkan daftar pertanyaan dan berbicaralah dengan santun. Yang keempat, berlatihlah sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang ditanyakan. Yang kelima, berpakaian yang rapi dan sopan. Dan yang harus dilakukan setelah wawancara, yang pertama, mengucapkan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan pada narasumber. Yang ketiga, mohon diri dengan sopan. Syukur anak-anak soleh, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah dipahami. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu.